Annyeong 여러분. Kali ini kita akan membahas alur drama Korea yang berjudul Proposal Bisnis episode 1. Check it out. 아니, 강 사장. Adegan berawal dengan menampilkan seorang laki-laki yang berada di bandara. Laki-laki tersebut berjalan dengan gagah sampai ada salah satu wanita yang menabraknya. Dan pandangannya langsung beralih pada papan promosi yang ada di bandara itu. Kemudian scene berpindah dengan menampilkan seorang perempuan yang sedang berada di lab penelitian makanan dan segera berlalu menuju ke sebuah gedung untuk menyambut datangnya presiden baru mereka. Presiden yang sudah ditunggu kedatangannya pun malah tidak datang dan meminta sekretarisnya untuk menggantikan dirinya. 비서실장 차성훈이라고 합니다. Akibat dari tindakan presiden ini membuat sang kakek marah dan malah berniat mengatur kencan buta untuk sang presiden. Perempuan pertama yang akan melakukan kencan buta dengan presiden bernama Jin Yong-soo, di mana ia adalah sahabat baiknya dari seorang perempuan yang berada di lab penelitian makanan tadi, yang bernama Shin Hari. Kemudian Jin Yong-soo dan Shin Hari bekerja sama untuk membatalkan kencan buta itu. Jin Yong-soo meminta Shin Hari untuk menggantikan posisinya saat kencan buta itu, dan bertugas membuat kekacauan dengan melakukan berbagai cara supaya Kang Tae-moo tidak menyukainya seperti yang telah mereka lakukan pada saat kencan buta sebelumnya. 천여귀신 설정 넣어본 건데 어찌나. Pada kencan pertama mereka, Shin Hari malah terpesona pada pandangan pertama dengan Kang Tae-moo. Namun, ia cepat-cepat menepis pemikirannya agar bisa dengan cepat menyelesaikan misinya tersebut. Shin Hari memulai aktingnya dengan melakukan hal-hal yang dianggapnya kurang pantas, dengan menanyakan nama Kang Tae-moo dan seraya menyerahkan kartu namanya. Dan yang membuat ia terkejut adalah di kartu nama tersebut bertuliskan presiden dari perusahaan di mana tempat ia bekerja. Karena ia menganggap hal ini dapat membahayakan dirinya, ia pun pamit untuk pergi ke toilet dan mencoba menghubungi sahabatnya Jin Yong-soo. Namun, Jin Yong-soo pun seolah tidak dapat dihubungi. Kemudian ia kembali ke meja agar bisa segera mengakhiri tugasnya itu. 쫙 쏟아 있습니다. 빨렸다. Aktingnya berlanjut dengan sengaja membenturkan kakinya ke meja dan beregioria. Seolah-olah dia sedang berbicara dengan sepatu dan tasnya. Namun sayang, hal itu malah luput dari pandangan Kang Tae-moo. Kemudian aktingnya berlanjut dengan hal yang lebih gila lagi, yaitu dengan memberikan ide agar mereka bisa berkencan di hotel saja. Niat hati ingin membuat Kang Tae-moo membatalkan kencan mereka. Namun sayang, Kang Tae-moo menyadari kegugupan Hari pun malah mengerjai Hari balik dengan memenuhi keinginannya untuk memesan kamar hotel. Namun kejadian yang tidak terduga terjadi kala mereka berada di hotel. Shin Hari malah dijambak dan dikatakan tukang selingkuh oleh seorang wanita hanya karena penampilan Hari dengan wanita yang dianggap selingkuhan suaminya itu memiliki penampilan yang sama. Setelah mereka berpisah di lobi hotel, kakek dari Kang Tae-moo menelpon untuk menanyakan kabar dari kencan buta itu. Namun, hal yang tak terduga malah membuat kakek dan sekretaris pribadinya itu terkejut, di mana Kang Tae-moo mengatakan bahwa ia akan menikahi Jin Yong-soo atau Shin Hari yang sedang menyamar itu. Pada saat Jin Yong-soo dan Shin Hari sedang merayakan keberhasilan mereka karena mereka menganggap bahwa Kang Tae-moo pasti tidak akan menghubungi Jin Yong-soo lagi. Namun, tiba-tiba ayah Jin Yong-soo menghubunginya, mengatakan bahwa Kang Tae-moo ingin menikah dengannya, dan itu membuat mereka berdua terkejut dan tidak tahu harus melakukan apa. Di tengah memikirkan jalan keluar atas permasalahan yang tengah mereka hadapi, Shin Hari malah berpikir bagaimana kalau ia dan Kang Tae-moo bertemu di perusahaan.
dan hal itu langsung dibantah oleh Jin Yong-soo dengan alasan hal itu tidak akan terjadi, karena Shin Hari hanyalah pegawai biasa. Namun, apa yang telah ditakutkan oleh Hari malah terjadi, di mana ia harus berada di dalam satu lift dengan Kang Tae-moo, sekretarisnya dan sang kakek. Hal itu membuat Hari gugup sampai ia menjatuhkan ID card-nya dan membuat Kang Tae-moo membaca nama yang ada di ID card tersebut. Setelah mengambilnya, Shin Hari langsung bergegas untuk meninggalkan mereka bertiga. Namun setelah Shin Hari pergi, Kang Tae-moo terus menghafal nama Shin Hari. Karena ada ide yang diajukan oleh Shin Hari yang disukai oleh Kang Tae-moo. Adegan selanjutnya, Jin Yong-soo sedang berada di Toserba, dan ada seorang anak yang sedang berlari membawa pena, yang menyebabkan roknya Jin Yong-soo tercoret. Dan pada saat itu pula, sekretaris pribadi Kang Tae-moo melihat takjub ke arah Jin Yong-soo, di mana ia menyelesaikan masalah dengan anak tersebut secara bijak. Kemudian Jin Yong-soo keluar dari Toserba itu, namun ia lupa untuk mengambil dompet dan kunci mobil yang membuat ia harus kembali untuk mengambilnya. Dan adegan yang di luar akal sehat pun terjadi, di mana mereka bertabrakan dan menjatuhkan minuman. Jin Yong-soo meminta maaf dan minuman diambil oleh sekretarisnya, sekretaris pribadi dari Kang Tae-moo, sehingga terjadinya senggolan hati pada pandangan pertama, yang mengeluarkan bunga-bunga kehidupan yang berwarna-warni. 비주얼은 찾았다. Setelah itu, hayalan Jin Yong-soo buyar karena mendapatkan telepon dari seseorang. Adegan berikutnya memperlihatkan Shin Hari dengan Jin Yong-soo tengah membahas tentang Kang Tae-moo, yang memintanya untuk bertemu kembali, dan terjadilah perang Egyo yang berakhir seperti suara kucing yang sedang latihan vokal. 네 별명이 한남동 피부수 대가리가 됐어. Kemudian adegan beralih saat Hari sedang menunggu kedatangan dari Kang Tae-moo, karena sebelumnya telah membuat janji. Namun Kang Tae-moo mendapati Hari sedang memegang ponsel sedangkan dirinya sedang menelpon Hari. Kemudian Kang Tae-moo mengambil HP Hari dan menyimpan nomornya di sana, dengan alasan mereka akan segera menikah. Namun, Hari langsung mengatakan bahwa ia tidak ingin menikah dengan Kang Tae-moo, dan ia memutuskan untuk langsung pergi. Pada saat ia berada di zebra cross, tanpa sengaja ia melihat laki-laki yang ia sukai, dan langsung berbalik arah serta bersembunyi di sebuah mobil. Dan ternyata itu adalah mobil Kang Tae-moo. Episode 1 pun berakhir dan lanjut episode 2.